نتوسل بالحباب والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة غنمت منه شبابا نتوسل بالحبابا والبذول المستطابا والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ayuh ikhwah syaitan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimana pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bisa bersama-sama bisa hadir di majelis ilmu yang insya Allah sebentar lagi akan disampaikan oleh guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Namun sebelum kita mendengarkan nasihat beliau, kami dari tim Safari Dakwah Suara Angin Indonesia ingin menyampaikan beberapa informasi. Pertama, ingin menyampaikan profil singkat Syekh Ahmad Al-Misri. Syekh Ahmad Al-Misri adalah salah satu ulama dari Timur Tengah. Beliau lahir dan besar di Mesir, menyelesaikan pendidikan di Al-Azhar Mesir, dan pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2010, dan ini sudah tahun 2023, artinya sudah tahun ke-13 beliau dakwah di Indonesia. Dan juga sebuah keberkahan bagi kita umat Islam di Indonesia, beliau adalah salah satu ulama yang memegang kurang lebih 800 sanad kitab keilmuan, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, dan berbagai macam disiplin ilmu keislaman yang lainnya. Dan juga beliau saat ini juga ditunjuk sebagai Dewan Pembina Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Beliau mempunyai disiplin ilmu tentang pengobatan dengan Al-Quran atau dikenal dengan ruqyah, dan beliau salah satu ulama atau guru yang menjadi rujukan para ruqyah yang ada di Indonesia. Aktivitas beliau hampir 95% wilayah Indonesia sudah beliau kunjungi untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat dan bimbingan kepada Islam di Indonesia. Juga beliau mengisi acara televisi nasional, diantaranya Narasumber Damai Indonesia di TV One, Kasanah di Trans 7, Cahaya Hati di News TV, Ustaz Nur di RTV, dan juga mengisi masjid-masjid yang ada di Jakarta, di Sunda Kelapa dan beberapa stasiun. Dan juga beliau mempunyai harapan dan cita-cita. Beliau menyiarkan syiar dakwah, yaitu mewujudkan Indonesia memiliki 1 juta menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah program ini sedang berjalan. Kita keliling Indonesia,
mana kemarin kita dari Medan dilanjutkan ke Aceh, menuju Jakarta, dan hari ini ada di Surabaya. Ini merupakan salah satu ikhtiar dari beliau, di mana beliau mempunyai gerakan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Dimanapun beliau kunjungi, biasanya sampai ke pelosok-pelosok negeri, sampai ke pelosok pedalaman Indonesia. Alhamdulillah, ternyata di pedalaman banyak rumah tahfiz, rumah Quran yang tumbuh. Dan ini merupakan salah satu gerakan dari beliau ingin mewujudkan Indonesia memiliki 1 juta penghafal Al-Quran. Dan kita melalui Yayasan Suara Langit Indonesia ini untuk membantu program ini, alhamdulillah kita ada program yang namanya Rumah Tahfiz dan Rumah Quran dan Pesantren Tahfiz yang kita support dan kita bantu, dimulai dari sarana prasarananya dan beasiswa pendidikan, kemudian mushaf Al-Quran. Dan ini merupakan salah satu ikhtiar kami untuk bisa mewujudkan Indonesia memiliki 1 juta penghafal Al-Quran. Dan nanti juga kami ingin mengajak jamaah sekalian, mari sama-sama kita doakan, kita dukung program ini. Mudah-mudahan insya Allah cita-cita daripada guru kita akan segera terwujud insya Allah. Dan juga nanti kami informasikan juga akan ada tim kita yang keliling membawa kantung infak ataupun kotak infak nanti. Dan insya Allah ini akan kita salurkan untuk program ini, dan mudah-mudahan insya Allah nama mudah-mudahan sekalian tercatat dalam perjuangan ini insya Allah. Itu saja, langsung kita mendengarkan nasihat dari guru kita Syamil Arsy kepada beliau, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sudah duduk di dalam masjid mendengarkan kajian agar kita mendapatkan keberkahan, dan sesuai niat tujuan dari rumah hadir majelis ilmu untuk berjumpa dengan ahli surga, mendapatkan berkahnya majelis sekaligus mendapatkan ilmu. Ilmu itu tidak harus kita menjadikan diri kita ustazah, tidak. Minimal kita amalkan untuk diri kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mencintai Rasulullah bukan hal yang sunnah, bukan perkara yang mubah, bukan yang dianjurkan, tapi diwajibkan, rukun dalam agama kita. Apalagi banyak sekali masih memperingati hari kelahiran Rasulullah. Memperingati hari kelahiran Nabi bukan hanya sekedar berkumpul, makan-makan, dengarkan ceramah, habis itu selesai, tidak. Harus ada buah dan manfaat dari peringatan ini. Harus ada perubahan dalam taat, ibadah, perubahan dalam bacaan Quran kita, akhlak kita harus makin lebih bagus. Bertambahnya hari, bertambahnya ibadah, bertambahnya hari, akhlak kita makin bagus. Bertambahnya hari, kita bersihkan hati kita, kita tanamkan sifat yang baik, kita jauhi sifat yang buruk, kita selalu berhusnuzan, berbaik sangka kepada saudara kita selalu memandang orang itu insya Allah baik-baik saja, tanpa kita memandang kekurangan, karena masing-masing kita punya aib, punya kekurangan. Jadi peringatan ini bukan hanya sekedar perkumpulan, tapi harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, meneladani akhlak Rasulullah dalam rumah tangga kita, perilaku kita, ucapan kita, tingkah laku kita. Rasulullah SAW wajib bagi setiap muslim mencintainya, dan saya tidak ragu bahwa semua yang di atas permukaan bumi, setiap muslim muslimah pasti mencintai Rasulullah. Betul? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, kalau tidak salah ayat ke-6. Allah berfirman, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum." An-nabiyyu,
Nabi lebih utama kepada diri kita dari diri kita sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhu, istri-istri Nabi ibu untuk kita. Maka kita bilang Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Khadijah. Kita sebut Ummi Aisyah, Ummi Khadijah, ya, dan seterusnya. Maka Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman sempurna seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai aku melebihi dari orang tuanya, anaknya, bahkan dari seluruh manusia. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Halo. Sayyidina Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari, beliau digandeng tangannya oleh Rasulullah, bergandengan tangan sama Nabi. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari semua kecuali satu, diriku sendiri. Kata Nabi, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, tidak sempurna imanmu sehingga kamu mencintaimu melebihi dari semua, termasuk dari dirimu sendiri. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, sekarang aku mencintaimu lebih dari semua, termasuk diriku sendiri. Kata Nabi, sekarang sempurna imanmu hai Umar. Ada sahabat namanya Thauban. Beliau ini diriwayatkan dalam At-Tabarani. Beliau mengatakan, riwayat dari Ummi Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW jumpa dengan Thauban, seorang sahabat. Thauban ini pas saat ketemu Nabi, Nabi kaget, tinggal tulangnya, kurus, habis, pucat mukanya, lemah badannya. Kata Nabi, ya Thauban, kamu sakit? Kata Thauban, tidak, aku nggak sakit. Terus kenapa kamu begini? Yang membuat aku begini, kerinduan kepadamu ya Rasulullah. Ya salam, rindu Nabi jadi kurus. Kita rindu suami malah makin gemuk. Hah? Sayang, suaminya lagi di luar negeri atau di luar kota, aku merindukan, sudah 2 bulan nggak jumpa. Pas suaminya pulang, naik berat badan. Kok katanya rindu? Rindu itu artinya apa? Memikirkan yang dia cintai. Nggak bisa tidur malam hari. Malam dipikirin, kapan jumpa lagi ya, kapan aku diajak makan, kapan aku diajak ke mall, kapan diajak ke toko emas, cincin belum, baru satu. Kan pikirin gitu, artinya gak nafsu makan. Kenapa? Jauh dari orang yang kita cintai. Makin kita jauh dari orang yang kita cintai, makin banyak pikiran. Hati sibuk, pikiran sibuk. Jadi kadang-kadang gak nafsu makan. Seperti anak kita kalau di luar negeri, lagi sekolah di mana, tiba-tiba aku lagi sakit, kita pikirin dia terus sampai nggak nafsu makan. Akhirnya kata Nabi, kamu rindu sampai kamu begini? Bilang gini ceritanya. Kata beliau, ya Rasulullah, aku kalau ingat namamu, aku tidak sabar sampai aku datang menemui engkau. Kalau nama Nabi Muhammad disebut di depan beliau, ingat, Rasulullah datang, ketemu Nabi, pulang. Coba apa? Mandang wajahnya. Dan kalau aku disebut nama engkau di hadapanmu, aku tidak sabar sampai aku datang menemui engkau. Tapi aku punya kekhawatiran, ini yang membuat saya sakit begini. Apa kekhawatirannya? Kata beliau, ya Rasulullah, apabila aku ingat wafatku dan wafatmu, engkau pasti masuk surga. Dan surga tertinggi, betul? Halo? Masih hidup? Masih. Nabi kalau meninggal masuk surga tertinggi, betul gak? Allahumma rabb hadhihi da'watin wassalatin ati sayyidina hamdan wasilata wa darajata al-aliyata. Darajat al-aliyata itu tingkatan tertinggi di surga yang kita mohonkan kepada Allah. Maka Nabi bilang, yang baca doa ini habis azan dapat syafaat saya. Coba syafaat Nabi gampang, habis azan baca doa itu. Kemudian Nabi mengatakan, oh gitu,
kalau kami ya Rasulullah wafat, pasti masuk surga tertinggi. Kalau aku diizinkan oleh Allah masuk surga, pasti beda surga. Betul nggak Besti? Jadi kalau Nabi masuk surga tertinggi, kita kalau masuk surga, ya beda lah. Betul nggak? Kalau kita naik pesawat, ya ada yang duduk di depan, ada di tengah, ada yang di belakang. Di depan itu pelotnya, nggak mungkin kita duduk di kursi pelot. Berikutnya bisnis kelas, yang lebih mahal. Terus yang berikutnya, yang di ekornya, kita ini yang ekonomi, yang susah-susah itu di belakang. Nah, kamar mandinya satu, berebut lagi antri. Ini kita nggak bakalan kasih orang, ya buat kita lah, betul nggak? Ibu-ibu maaf, kata ibu-ibu apa? Ada satu ibu-ibu agak kesal sama suaminya. Perempuan kalau kesal sama suaminya begitu, dia bilang, Syekh, suami saya ini nggak ada romantisnya, nggak ada kata baiknya, nggak ada apa. Ya Allah, coba kalau zaman kembali lagi, aku dapat yang lebih tampan, lebih kaya, lebih bagus, aku tukar tambah. Halo? Lanjut? Akhirnya Nabi SAW pada saat seorang sahabat mengutarakan kerinduannya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau engkau wafat, aku wafat, engkau masuk surga tertinggi, aku masuk surga rendah, yang paling bawah. Kan gak bisa jumpa, beda level. Subhanallah, sahabat tidak memikirkan surga. Mereka mikirin di situ ada Nabi apa tidak. Ya, maka ada seorang ulama ditanya, ya Syekh, sufliyal jannah, wahai Syekh, ceritakan kenikmatan dalam surga. Apa kata beliau? Fil jannah Rasulullah, di surga ada Rasulullah. Ya Allah, artinya apa? Nikmat tertinggi Anda jumpa dengan Allah di surga dan berjumpa dengan Rasulullah di surga. Sosok yang paling kita cintai, yang paling kita rindukan. Bayangkan Nabi SAW yang mulia SAW, yang agung, yang paling sempurna secara manusia, Rasulullah, yang kita ikuti sejak lahir. Kita dengar nama Nabi Muhammad, kita dengar azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baca tahiyat assalamualaikum ya Nabi, ziarah makam beliau, ziarah masjidnya beliau, ingat nama beliau setiap saat, bersolawat kepada Nabi. Nabi kita umatnya bukan. Itu pertanyaan yang ditulis. Apakah Nabi mencintai kita? Apakah Nabi merindukan kita? Apakah Nabi mengaku kita? Ditulis saja, biar nanti kalau di rumah dijawab dalam hati. Jawab dalam hati masing-masing. Nggak usah banyak bohong gitu. Kalau saya bertanya, kalian pasti jawab. Bisa jadi lisan berbeda dengan hati. Tapi kalau kita jawab di dalam hati kita, masing-masing tahu. Apakah Nabi mencintai kita? Apakah Nabi merindukan kita? Apakah Nabi mengaku kita? Kita sebagai umatnya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita lihat Nabi mencintai kita apa tidak, itu susah dijawab. Maaf, kita bertahun-tahun ikut Rasulullah, sekalipun dalam mimpi aja gak pernah Nabi datang. Jangan-jangan Nabi lagi gak suka dengan kita, lagi kesal dengan perilaku kita, lagi tidak senang dengan kemunafikan kita. Kenapa munafik? Di depan orang solehah, tapi di belakang Allah. Di depan orang rajin ibadah, tapi antara kita dan Allah kosong. Di depan orang kita puji, di belakang dia kita hujat, kita jelekkan. Hati kita Nabi suruh bersihkan, malah kita kotori. Selalu suuzon, buruk sangka kepada saudara kita, selalu komentarin hal-hal yang tak berguna bagi kita, selalu mengirim orang lain, sedangkan kita diciptakan untuk Allah, bukan untuk manusia. Kalau kita menjawab saya mencintai Rasulullah, loh, ibadah saya tidak meningkat. Kalau kita bilang dicintai Rasulullah, bagaimana? Sedangkan kita jarang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun Nabi datang dalam mimpi tidak ada. Bukan berarti orang yang tidak datang Nabi mimpi itu berarti tidak dicintai Nabi. Tidak. Saya bayangkan saja. Bagi diri saya pribadi, sejak aku lahir sampai sekarang, puluhan tahun di dunia, ngajar kemana-mana, cerita tentang Nabi, duduk di majelis ilmu, belajar, mengajar, ibadah, sholawat, zikir, puasa, umroh, haji. Tapi Nabi sekalipun tak pernah datang dalam mimpi.
Pesawat itu mendarat kalau landasan sudah siap. Betul? Landasan tidak siap, pesawat tak akan mendarat. Nabi jangan-jangan gak hadir di dalam hati karena hati saya tidak pantas dikunjungi. Kenapa? Hadir majelis taklim, Masya Allah, majelis ilmu ini sudah 8 tahun istiqamah. Tapi pertanyaannya, majelisnya istiqamah, hati kita istiqamah tidak? Perilaku kita istiqamah tidak? Kita ngaji akidah, kita ngaji fikih, kita ngaji akhlak, ngaji kajian tematik setiap bulan, seminggu sekali. Tapi dalam rumah tangga kita masih berantakan. Perilaku kita kepada suami dan anak kita beda. Kadang-kadang fokus kepada handphone dibanding fokus kepada anak. Padahal tanggung jawab kita itu di akhirat. Simpanan kita, tabungan kita untuk apa? Ditolong di akhirat adalah anak kita. Sayang sekali kita punya anak 5, 4, 1 pun gak ada yang habis Quran. Maka kalau kita jawab kita mencintai Nabi, jangan terburu-buru, sabar, pertimbangkan dulu, bayangkan dulu, benar-benar gak saya dicintai Nabi? Saya mencintai Nabi, wajar dia Rasulullah. Tapi kita dicintai Rasulullah, Allah. Kita merindukan Rasulullah, rindu ya Rasul. Kita kalau datang ke Masjid Nabawi, begitu sejuknya, begitu tenangnya, begitu nyamannya. Masuk ke Raudhah, dekat dengan makam Nabi. Siapa kita diundang oleh Rasulullah ke situ? Siapa kita digerakkan oleh Allah bisa hadir di Masjid Nabawi? Dekat dengan makam Rasulullah. Nabi hidup dalam kuburnya. Bumi diharamkan untuk merusak jasad para Nabi dan Rasul. Utuh SAW. Bumi tidak berani. Maka kalau orang cerita ditemukan jasadnya Nabi Nuh tingginya sekian, itu bohongan, gak ada. Allah tidak mungkin biarkan jasad para Nabi dipermainkan oleh manusia, gak ada. Jasad Nabi Muhammad mau dicuri dalam sejarah 4 kali. Allah jaga, Allah lindungi sallallahu alaihi. Kalau kita merindukan Nabi, wajar kita umat bawahan. Tapi beliau merindukan kita tidak. Pernah Nabi menangis merindukan. Tapi kira-kira nama kita di tengah-tengah mereka yang dirindukan Nabi enggak? Nabi lagi duduk sama sahabat, Nabi SAW menangis. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, aku rindu saudaraku. Kata sahabat, bukan kamu masih dengan saudaraku? Kata Nabi, enggak, kalian ini sahabat. Mereka saudaraku yang beriman kepadaku dan tidak pernah jumpa dengan aku dan datang sujud wafat kita ini. Berarti Nabi pernah rindu kepada kita. Tapi kira-kira nama kita disusupin di situ enggak? Diingat oleh Rasulullah atau tidak? Itu pertanyaan. Apakah Nabi mencintai kita? Apakah Nabi merindukan kita? Apakah Nabi mengaku kita sebagai umatnya? Tidak. Kita di mana-mana bilang Muslim, Muslimah, umat Islam, tapi perilaku kita jauh dari nilai Islam, jauh dari akhlak Islam. Mohon maaf, saya kadang-kadang ada jujur sedikit karena kadang-kadang apa yang mau ditutupi lagi. Tak perlu kita penuh dengan kebohongan, kemunafikan. Topeng itu kita perlu copot. Susah cari orang tulus di tengah orang yang bertopeng. Susah cari orang begitu. Maka kita perlu buka ini, ya. Kita perlu buka biar kita lihat wajah kita yang asli. Maaf, ibu-ibu, mohon maaf. Kalau habis cuci muka, kelihatan nggak wajah asli kita? Sebelum cuci muka Korea. Susah cuci muka, hilang. Maaf. Kadang-kadang kalau kita di antara kita dan Allah sudah nampak, sudah tahu. Kadang-kadang melintas di depan orang saya berpura-pura, tapi di depan Allah tidak berani saya. Kita di depan manusia bisa berdusta, tapi di depan Allah lisan tidak berani berdusta karena dikunci oleh Allah. Yang berbicara adalah tangan dan kaki kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Inilah dari segi kita dicintai Rasulullah atau mencintai Rasulullah. Pertanyaan terakhir yang kita perlu jawab dalam kajian ini, apakah Nabi akan mengenal kita di akhirat? Tidak. Dan bagaimana tandanya Nabi mengenal kita? Itu tema kita hari ini, betul? Bagaimana Nabi bisa mengenal kita? Nah, pertanyaannya, apakah di dunia kita sudah kenal Nabi? Kalau kita di dunia sudah kenal Nabi, dekat dengan Nabi, baru Nabi kenal kita. Tak kenal maka tak sayang.
Bagaimana kita mau kenal? Kita aja nggak tahu sejarah Nabi, kehidupan Nabi, perilaku Nabi, ucapan Nabi. Maka kalau kita tidak mengenal Nabi di dunia, Nabi tidak mengenal kita di akhirat. Ya Rasulullah, itu kan di akhirat gitu kan, makin ya Rasulullah, aku umat. Kata Nabi, siapa kamu? Aku nggak tahu. Kenapa? Ya, kamu nggak ada. Nggak pernah kirim surat kepadaku. Surat cinta kepada Nabi adalah sholawat kepada Nabi. Tanda pertama Nabi kenal umat adalah dengan sholawatnya. Dengan apa? Tulis besti itu, biar nanti sampai rumah dibaca lagi. Jangan cuma catat, wah isinya tulisan, tapi nggak dibaca-baca. Ya Allah, sampai kajian berikutnya. Halo? Apa itu sholawat? Pesan cinta. Kalau kita mencintai seseorang, selalu kita sebutkan. Kalau kita punya guru, dimanapun kita bilang, kata guru saya ini, kata guru saya ini. Karena kita apa? Mencintai guru kita, apalagi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama dikenal oleh Nabi adalah dengan sholawat. Saya mau bertanya, mohon maaf, dalam sehari berapa kali sholawat kita? Apa jangan-jangan kalau Nabi disebut atau cuma hanya dalam tasyahud, at-tahiyatulillah wassalawat, atau nunggu orang meninggal dulu baru kita baca tahlil? Harus kita punya target sehari berapa kali. Ada hadis dari Nabi 20 kali sholawat sehari, 20 kali, bukan ribuan kali, 20 kali saja. 10 pagi hari, 10 sore hari. Hadis riwayat Tabarani, sanadnya baik. Bukan sanad hadisnya lemah atau palsu, tidak, hadisnya baik sanadnya. Kata Nabi, orang siapa bersolat kepadamu dalam sehari 20 kali, 10 pagi hari, 10 sore hari, dapat syafaat. Bagaimana kita tidak? Maaf, sehari kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu yang paling singkat, sallallahu ala Muhammad. Bebas. Salawat terbaik yang mana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali. Itu tasyahud akhir, itu salawat terbaik di dunia. Karena dari lisan Rasulullah. Betul? Ini kan diajarkan oleh Nabi. Itu salawat terbaik. Maka kalau ada yang bilang salat nariyah, salat ini, salat 70, nggak ada. Kenapa? Ini buatan manusia. Tapi salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salat Ibrahim yang kita baca itu salawat terbaik di dunia. Dan ini dari lisan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang pertama. Ibu-ibu harus ada wirid sholawat. Mohon maaf, kalau bisa kajian ini kan ada grup WA-nya, betul? Ini sebarin tugas bulan minggu ini sampai Jumat minggu depan. Kasih gift-nya, kasih hadiah. Yang baca sholawat tertinggi silahkan bikin laporan di dalam grup. Bukan riak, bukan sombong, tidak. Ini menampakkan amal soleh sekali-kali untuk apa? Memotivasi yang lain. Ibu ini Masya Allah sudah usia begini tapi sholatnya kencang juga. Jadi kita terbawa. Itu termotivasi. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Betul? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maaf, ada ibu-ibu jamaah banyak. Enggak, udah pada punya uang tapi jarang ada yang umroh. Ibu-ibu bilang, insya Allah besok saya berangkat umroh. Memotivasi yang lain untuk berangkat umroh. Mumpung kita masih ada harta. Kita ada gerakan wakaf Quran. Ayo, memotivasi yang lain. Saya akan wakaf Quran. Yang lain terbawa. Saya nanti insya Allah kepingin bangun sholat tahajud. Atau besok mau sholat 1000 kali. Atau istighfar 1000 kali. Jadi yang lain termotivasi. Maka setiap minggu itu ada PR-nya. Maaf, anak kalau pulang sekolah ada PR-nya. Ini kenapa PR dikasih? Pertama biar dia baca buku lagi, bukan cuma ditaruh buku, besok baru berbawa lagi. Maka guru ingin anak itu kembali ke buku, biar dia buka lagi pelajaran. Disibukkan, jangan sampai dia bermain sehingga lupa dengan pendidikan dan ilmunya. Maka begitu, jangan sampai kita dari minggu, hari Ahad atau hari apa kita bertemu setiap minggu sekali, ya. Kemudian minggu lagi di depan selesai, nggak ada PR, dia ada PR dikerjakan. Minggu ini sholawat 1000 contoh, istighfar 1000. Silakan dalam satu minggu habis, sampai ketemu minggu depan sudah selesai. Hafal satu ayat Al-Quran dalam seminggu, berantak.
tidak? Satu minggu satu ayat? Nah, Tidak. Contoh, kita ibu-ibu mulai hafal surat Al-Mulk. Surat apa? Bukan Al-Mulk, Al-Mulk. Surat apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah, satu ayat ini aja. Jadi 30 ayat dalam 30 kali pertemuan sudah hafal. Kenapa Al-Mulk? Karena akan mencegah kita dari fitnah kubur. Gak ada yang bermanfaat, ini yang bermanfaat ini. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pertemuan berikutnya ayat kedua, Bunda jangan lupa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kajian ini bermanfaat, berbobot. Bukan ngaji pulang, gak ada PR yang dikerjakan. Jadi pada saat kalian ada yang dikerjakan, baru ibu-ibu semangat, betul gak? Maka yang pertama, salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maaf, saya mau bertanya, ibu-ibu tahu gak Pak Lurah? Tahu gak? Ibu Lurah. Ibu Lurah ini kalau ibu punya kenalan kerja di kelurahan dan lurahnya perempuan, kita bilang sama saudara kita, Pak, Bu, jangan lupa sampaikan salam ke Bu Lurah. Disampaikan kan? Bu Lurah, dari siapa? Dari Ibu Fulana. Minggu depan lagi, jangan lupa ya, sampaikan salam ke Bu Lurah. Lama-lama hafal nggak nama kita? Lama-lama hafal nggak nama kita? Itu Rasulullah begitu dengan sholawat. Makin sering kita kirim sholawat, malaikat bilang, ya Rasulullah ada salam dari Fulana binti Fulan. Nabi tahu. Oh, lama-lama Nabi hafal. Maka di akhirat, hey Fulana, sini. Di tengah manusia kita bingung. Nabi manggil, saya nengok kanan kiri, apa orang lainnya? Kamu, saya. Iya kata Nabi. Kok ya Rasulullah bisa ingat nama saya? Atau kan tak pernah jumpa di dunia. Kata Nabi, aku mengenalmu sebagaimana aku mengenal putra putrimu. Loh, luar biasa ya Rasulullah. Padahal aku lahir tahun 1400-an Hijriah, kau wafat tahun sekian Hijriah. Kata Nabi, aku mengenalmu sebagaimana aku mengenal putra putrimu. Kok bisa ya Rasulullah? Kata Nabi, karena malaikat selalu menyampaikan salawat kepadamu, sehingga lama-lama aku hafal nama. Inilah Nabi akan mengenal kita di akhirat, karena sering salawat. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Isra. Surat apa? Al-Isra ayat yang ke-71. Allah berfirman, Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Gimana nanti di akhirat dipanggil? Hei umatnya Isa, sini. Umatnya Musa, sini. Umatnya Muhammad. Berarti kita akan dipanggil dengan nama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengenal kita karena sholawat kita. Yang kedua, bekas dari wudhu kita. Nabi SAW akan mengenal kita dari apa? Bekas wudhu, cahaya, pancaran cahaya dari wudhu kita. Nabi SAW bersabda, Inna ummati yud'auna ghurran muhajjalina min athari wudhu. Sesungguhnya umatku ini akan didatangkan, dihadirkan di hari kiamat dan wajah dan kakinya bercahaya dari bekas wudhu. Maka kata ulama, kalau lagi cuci wajahnya, basuh wajah, dinaikin sedikit sedikit ke rambutnya, biar nanti bercahaya. Dan wajah bercahaya, kaki juga bercahaya. Maka dikatakan lebihkan sedikit, jangan sampai ke mata kakinya, lebihin sedikit. Kenapa? Inilah dikatakan bahwa ghurran muhajjalina. Ghurran itu artinya apa? Bekas atau tanda putih di wajah kuda. Jadi di wajah kita ini ada cahaya. Dan muhajjalin itu ada bekas putih di kaki kudanya. Jadi itu Nabi pakai istilah itu, pinjam istilah itu. Maka wajah kita bercahaya, kaki kita bercahaya, maka Nabi akan kenal kita di akhir kiamat.
ghurran muhajjalina min athari wudu, dari bekas apa? Dari bekas wudunya. Maka kenapa Nabi bilang dari bekas wudu? Karena kita umat yang dianjurkan berwudu setiap kali sholat. Dan ada tambahan lagi, jangan cuma wudu untuk sholat saja, tapi wudu untuk setiap waktu. Ibu-ibu kalau bisa biasakan diri jaga wudu. Tanda orang beriman jaga wudu. Apa itu wudu? Wudu pada saat keluar dari rumah ke sini, batal wudu lagi. Ibu duduk di majelis taklim dalam keadaan wudu. Selesai di sini batal wudu sebelum pulang. Kenapa? Kan dalam perjalanan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tiba ajal kita atau diapain, kita kan nggak tahu, dalam keadaan suci. Ibu dalam perjalanan, maaf, kemanapun saya berangkat, sampai ke mall, ke rumah saudara, kemanapun selalu jaga wudu, membiasakan diri. Kenapa? Ketika waktu sholat tak belepotan, nggak repot cari kamar mandi, cari ini itu, ya. Walaupun kadang-kadang kita ingin berbaru wudu, tapi biasakan diri untuk demikian. Anak kita juga dari rumah keluar ke sekolah, ke kampus, ke kantor, suami kita ajarkan dia berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Wudu ini cahaya. Bayangkan orang dalam cahaya bagaimana bisa bermaksiat. Seperti kalau kita minum. Kata ulama, agar kita terhindar dari maksiat, minum bismillah dulu. Dibagi 3 kali. Bismillah minum. Selesai, akhiri dengan alhamdulillah. Minum lagi, bismillah lagi, yang kedua kali. Akhiri alhamdulillah. Minum ketiga kali, bismillah. Akhiri lagi dengan. Bayangkan air mengalir dalam tubuh kita, ada bismillah, ada alhamdulillah. Bagaimana bisa maksiat? Itu air yang kita minum aja dibacakan bismillah, alhamdulillah. Pasti itu berkah dalam tubuh kita. Jadi kemanapun kita selalu jaga wudu. Mau ke mall, mau jalan-jalan, mau kondangan, mau kemana, ibu-ibu mau wajahnya bercahaya. Kadang-kadang ibu-ibu nanya, syekhnya pakai apa sih? Pakai apa-apa? Kadang-kadang kita kegiatan padat, tapi wajah kita lihat cerah, ceria. Itu dari apa? Ya dari wudu. Gak pakai obat, gak minum apa, enggak. Itu selalu jaga wudu. Kemanapun kita jaga wudu. Maka ibu-ibu kemana? Dari rumah ke sini jaga wudu, dari sini ke rumah jaga wudu. Perjalanan kemanapun jaga wudu. Jadi kita selalu dalam cahaya. Dan saat mau tidur, mau tidur ngapain? Jaga wudu lagi. Kenapa? Karena kita diangkat oleh Allah, ditahan oleh Allah. Kan kita kata kalau kita wafat biar dalam keadaan suci, ya. Maka Nabi akan mengenal umat karena salawatnya. Yang kedua karena bekas wudunya. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang dikenal oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya berikan waktu seluas-luasnya bagi jamaah yang mau bertanya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik, terima kasih kepada Syekh Ahmad yang sudah menyampaikan nasihatnya. Ya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya, baik seputar materi yang beliau sampaikan ataupun di luar materi yang beliau sampaikan, kami persilakan. Namun sebelum ibu-ibu mengajukan pertanyaan, akan ada tim kita kontak keliling. Silakan untuk tim untuk melihat kontaknya. Insyaallah ini akan kita salurkan untuk program Bobi dan menghafal Al-Quran. Dan mari sama-sama kita iringi dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Baik, silakan dilanjutkan untuk kotak kelilingnya. Saya akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustaz, kan biasanya kalau kita selama di dunia itu setiap harinya kita baca sholawat. Terus kemudian ketika hendak meninggal kita itu belum sempat baca la ilaha illallah, gitu kan? Kan kadang kalau orang mau meninggal kan sudah susah lidahnya, kadang dituntut, gitu kan. Tapi selama di dunia itu ya selalu bersolawat tiap hari. Itu bagaimana Rasulullah nanti bisa mengenali tanda asli Allah? Nah, ini kalau orang itu seumur hidupnya beribadah, bersolawat, berzikir, tapi di akhir hayatnya belum sempat mengucapkan la ilaha illallah, tidak masalah. Seperti pada saat mau tidur, tiba-tiba dibangunkan, udah gak ada. Artinya belum sempat membaca la ilaha illallah. Padahal dianjurkan sebelum tidur kita baca zikir dulu, zikir tidur. Baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Kemudian syahadat, kemudian baca ayat kursi dan lain. Memang di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah kening orang beriman itu berkeringat. Halo? Al-mu'minu, kata Nabi, yamutu bi'araqil jabin. Orang mukmin itu meninggal keningnya berkeringat. Yang kedua, tanda husnul khatimah, orang itu meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan sujud, dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan perjalanan menuju majlis taklim, dalam keadaan tanda apalagi mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Kalau Bunda mengatakan bahwa di akhir hayat susah mengucapkan la ilaha illallah, bisa jadi lisan yang sudah mengucapkannya tapi kita tidak mengetahuinya. Karena ini karunia Allah diberikan kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Tapi kalau belum sempat, jangan menuduh orang tersebut tidak husnul khatimah atau tidak mendapatkan syafaat. Insya Allah semua akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan. Walaupun orang tersebut belum sempat baca syahadat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Ya, kita hanya berhusnuzan kepada Allah. Selama hamba ini berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah, dapat baik sangka. Kalau berusaha kepada Allah, dapatnya berusaha. Maka kita berhusnuzan bahwa insya Allah kita wafat dalam keadaan baik, walaupun belum sempat mengucapkan syahadat, tetap kita mendapatkan syafaat ya Rasulullah dan kemuliaan dari Allah di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Yang penting terus beramal baik, terus bersolawat, terus baca Quran, terus berzikir. Untuk hasilnya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Allahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah bersolawat Pak Ustaz, setiap harinya itu memang kadang-kadang tidak bisa dihitung dengan angka. Tetapi kalau kita bersolawat itu sampai hati yang sangat dalam, itu kenapa kadang-kadang nangis? Dan seperti apa? Kadang-kadang sholat, kadang-kadang di perjalanan dan sampai bersolat. Tapi kenapa menangis? Ada apa dengan diri saya? Apakah banyak dosa bersolat? Nah, Yang kedua, bagaimana saya mengirimkan sholawat untuk anak-anak saya? Saya khawatir mungkin anak saya ini kurang sholat kepada Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tanda hati orang beriman hidup
adalah pada saat berzikir, baca Quran, bersolawat, hatinya merasakan khusyuan, hatinya merasa tentram, bahkan meneteskan air mata. Sebenarnya keadaan hamba itu pada saat baca Quran, sholawat, atau sholat, menangis, itu sesuatu yang sulit kita dapat. Maka kita bersyukur atas nikmat ini. Kita terus jaga nikmat ini, bahwa pada saat kita bersolawat, kita meneteskan air mata, bahkan hati kita luar biasa merasakan kerinduan, kecintaan kepada Rasulullah. Ini adalah tanda kita benar-benar mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk mereka golongan yang dicintai Rasulullah. Mudah-mudahan pada saat nama Nabi disebut, kita menyebut nama beliau, kita ingat nama beliau, hati kita selalu merindukannya, mencintainya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan insyaallah tanda baik, bertanda baik. Yang kedua, kita tidak bisa mengirim sholawat kepada anak kita, tapi kita mengirim sholawat kepada Rasulullah saja. Bagaimana anak kita lalai, kita ingatkan, kita kirim WA, kita ingatkan kalau dia ada di dunia. Tapi kalau anak kita, orang tua kita nggak ada di dunia, kita beramal soleh, bersedekah, pada haji, pada umroh, mendoakan mereka di selepas sholat atau setiap waktu. Maka bunda untuk mengingatkan anak yang masih hidup untuk dia bersolawat, diingatkan, kirimin dia sholawat kepada Nabi, atau telepon sehari sekali mengingatkan. Itulah semampunya kita. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya kalian. Kita tidak bisa membebani diri kita. Kita cuma hanya membimbing anak kita, mengingatkan mereka. Dia beribadah tidak urusan Allah. Seperti suami bangunin sholat subuh, dia nggak bangun, bukan urusan kita lagi. Yang penting saya sudah bangunkan, yang penting saya sudah ingatkan. Tugas kita mengingatkan, mengajak. Untuk masalah dia bangun, dia sholawat, dia zikir, tidak urusan Allah SWT. Yang penting kita, kewajiban kita mengingatkan, mengajak. Itulah tugas kita di dunia. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu taala a'lam. Nah, silakan. Ada lagi mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana cara menebus kesalahan saya? Saya pernah berdoa. Waktu itu ayah saya sedang sakit dan rajin sholatnya. Lalu saya berdoa, ya Allah, sebaiknya bahkan ayah saya di saat ayah saya sedang rajin-rajinnya sholat. Saya takut kalau ayah saya sembuh, lalu ayah saya lalai dan tidak sholat lagi. Bagaimana saya menebus kesalahan saya itu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebenarnya itu bukan dosa, bukan kesalahan, tapi kurang tepat kalimatnya. Gini, kadang-kadang pada saat orang tua kita sehat, suami kita sehat, dia melalaikan ibadah. Giliran sakit, rajin ibadah. Sampai kita bilang, biar sakit aja, biar dia terus rajin ibadah. Tidak. Kita doakan Allah berikan yang terbaik menurut Allah. Kalau dia ya Allah, makin dekat denganmu dengan sakitnya ini, biarkan dia sakit. Ya Allah, jika dia akan lebih baik lagi ketika dia diberi sehat, berikan kesehatan. Seperti kita pada saat kita sakit atau ada musibah atau ada masalah, jangan mendoakan kecelakaan untuk diri kita. Ya Allah, biar aku mati aja, aku banyak tekanan, banyak beban, aku gak sanggup. Jangan begitu, gak boleh. Tapi berdoa, ya Allah, jika hidup terbaik untukku, berikan aku hidup. Jika wafat terbaik untukku, berikan aku wafat. Jelas? Maka insya Allah itu bukan dosa, tapi kita mendoakan. Kadang-kadang itulah hamba jauh dari Allah. Pada saat dia kehilangan anak, baru dekat dengan Allah. Pada saat dia kehilangan suami, baru dekat dengan Allah. Pada saat dia kehilangan harta, baru dekat dengan Allah. Itu kadang-kadang perlu dicubit sedikit kita, diingatkan oleh Allah, Maka doakan beliau. Kalau seandainya, ya Allah, jika dia sehat, biar lebih dekat dengan sholatnya, atau beliau sedang sakit, yang mana saja, yang penting dia ibadah. Mau dalam keadaan sehat, mau dalam sakit, itu bukan kesalahan, itu hanya keinginan kita.
orang tua kita lebih dekat dengan Allah dalam posisi apapun, kita ikhlas dan kita terima. Ya, insya Allah bukan kesalahan, jangan menganggap itu kesalahan, tapi doakan. Kalau beliau masih hidup, doakan istiqamah terus. Kalau sudah wafat, ya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal ibadahnya. Ya, Allah Taala alam al-shawab. Silakan. Satu lagi. Ya, ada yang di sebelah sana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya tanyakan, saya di luar komunitas ini, mohon maaf. Boleh, tapi jangan lupa Islam. Saya pernah mengunjungi seorang ibu yang sedang sakit, kemudian tidak sadar kira-kira 1 minggu. Beliau ditunggu oleh seorang pembantu. Kemudian saya datang berucap, ya Allah, jika Engkau memberi kesembuhan kepada saudaraku, segera Engkau angkat penyakitnya. Dan yang kedua, jika Engkau berkehendak lain, memang ingin mengambilnya, segera Engkau ambil supaya tidak terlalu lama menahan sakitnya. Kemudian saya bisikan di telinganya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebanyak 3 kali. Kemudian dia saat itu tidak bernafas atau katakanlah meninggal, dan yang mana alat-alat yang dipakai itu berhenti semua. Yang saya tanyakan, apakah saya berdosa saat mengucapkan kata-kata seperti itu, seolah-olah menyuruh atau segera meninggal? Itu yang pertama. Yang kedua, itu pertanyaan atau doa tidak bermasalah, cuma kita doakan yang terbaik menurut Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika dia hidup lebih bagus, Allah hidupkan. Jika dia wafat, itu yang terbaik. Maka doakan yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bukan sesuatu yang kita menyuruh Allah atau memerintahkan Allah, tidak. Cuma hanya karena kadang-kadang kita kasihan dengan posisi orang yang sedang sakit, penderitaannya, ya, kesakitannya itu. Kadang-kadang kita merasa dengan meninggalnya akan lebih ringan dan mendapatkan kasih sayang Allah dibanding penderitaan yang dia rasakan di dunia. Allah a'lam. Yang kedua, dengan membisikkan lafaz la ilaha illallah tadi, padahal beliau tidak bisa berucap, apakah sampai kepada si penderita tersebut? Mohon penjelasan. Berarti Bunda pada saat bimbing beliau la ilaha illallah, tapi beliau melafalkan nggak, ucapkan nggak sekali? Saya melafalkan 3 kali, tapi beliau kan tidak sadar, sehingga tidak bisa berucap. Kita berhusnuzan bahwa beliau sudah melafalkannya, tapi kita tidak mendengarnya. Maka pada saat orang sakaratul maut, halo, ibu, ini ajaran, ini pelajaran dalam fikih. Pada saat orang sedang sakaratul maut, kemudian dibimbing untuk baca la ilaha illallah, jangan bilang baca la ilaha illallah, tidak boleh. Tidak boleh disuruh, diperintahkan. Karena dia sedang dalam sakaratul maut, dia merasa gelisah, bahkan bisa membenci la ilaha illallah. Maka kata ulama, jangan bilang baca la ilaha illallah, tidak. Bisikin aja di telinganya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisikin aja, tanpa ada perintah, tanpa ada disuruh, tidak. Coba bisikin aja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia ucapkan sekali, diamkan, jangan ngajak ngobrol lagi. Tapi kalau dia ngobrol lagi, lafalkan lagi, ucapkan lagi, biar akhir kalimat yang dia ucapkan la ilaha illallah. Maka kita berhusnuzan, kadang-kadang orang itu tidak sadar, tapi pada saat kita ingatkan, dia mendengar, bahkan dia mengucapkannya, tapi mungkin kita sendiri tidak tahu. Maka kita berhusnuzan, beliau sudah melafalkan atau beriman sudah mendengarkannya, atau diucapkan oleh hatinya, karena lisannya terikat dan lain sebagainya. Ya, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ya. 1, 2 lagi. Oh, yang di sini ada, Ustaz. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernah saya tidak sadar selama 3 minggu. Ibu tidak sadar. Nggih. 3 minggu. Nggih. Alhamdulillah masih hidup. Nggih. Nah. Tumor otak. Oh, subhanallah. Terus saya dibacakan sama saudara-saudara, terus keluar air mata. Bacakan ayat suci Al-Quran, terus saya keluar air mata. Sadar-sadar 3 minggu itu
yang ditanyakan bagaimana dengan sholat saya karena tidak sadar. Nah, ini pena malaikat akan diangkat dari 3 orang. 1, anak sampai balik. 2, orang gila sampai dia sadar. 3, orang tidur sampai bangun. Yang terkait dengan orang yang pingsan atau sakit demikian, apakah dia wajib qadha sholatnya atau tidak? Lebih bagus dia qadha. Dia dicicil selama 3 minggu, berapa zuhur, berapa asar, berapa maghrib, berapa, cicil dikit-dikit ya, biar di qadha. Jelas? Beda dengan orang pikun yang lupa ingatan sama sekali, itu gugur kewajiban, sudah tidak wajib sholat lagi. Yang pikun total tidak wajib sholat lagi. Kenapa? Akalnya sudah ada. Karena beban kita mengerjakan ibadah akal. Maka di antara syarat wajib ibadah berakal, Islam, berakal, balik dan lain sebagainya, jelas ya, tanpa ada halangan haid dan nifas, itu wajib ibadah. Tapi di luar itu tidak diwajibkan, jelas. Maka itulah fungsi kita sering baca Quran dan dengar Quran. 3 minggu tidak sadar, tapi dibacakan ayat Quran bisa sehat kembali. Maka pada saat apalagi orang yang kena tumor atau ada kanker, itu selalu mendengar Quran, minum air zam-zam, dan minum zaitun, minyak zaitun. Minyak zaitun itu bisa menghancurkan sel-sel di dalam kanker. Kanker itu dihancurkan oleh minyak zaitun. Jelas? Maka itu bermanfaat. Seperti apa? Al-Quran, surat apapun, Al-Quran itu semua obat. Yang kedua, air zam-zam dengan niat. Yang ketiga, minyak zaitun. Orang yang kena kanker, kita punya saudara, suruh dia minum minyak zaitun, itu bagus ya. Dan sholatnya lebih bagus di qadha. Jelas? Insyaallah, mudah-mudahan sehat selalu. Kita semua diberikan kesehatan untuk berkat Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya setiap hari kalau habis sholat jamaah dengan suami, setelah doa, salam dan doa, dan cium tangan dengan suami, otomatis batal wudhunya karena nggak bisa melanjutkan sholat sunnah atau baca Al-Quran. Bagaimana dengan cerita Rasulullah yang mau sholat mencium istrinya dalam keadaan berwudhu atau belum? Terima kasih. Ini persoalan khilafiyah para ulama. Ulama memandang atau khilafiyah dalam ayat surat Al-Maidah ayat ke-6. Allah berfirman, "Aw lamastumun nisa." Lamastumun nisa ini mazhab Syafi'i mengartikan al-lamsu bil-yad, bersentuhan dengan tangan. Maka bersentuhan dengan tangan itu membatalkan wudu. Jelas? Mazhab Syafi'i secara mutlak, nafsu, tidak nafsu dan lain semua batal wudu. Yang kedua, mazhab Maliki mengatakan batal wudu apabila syahwat dan tidak batal kalau tidak ada syahwat. Kemudian mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan tidak batal wudu. Mereka berdalil dengan hadis yang tadi bahwa Nabi SAW dalam keadaan wudu mencium istrinya, kening istrinya, ya jangan salah paham. Mencium kening istrinya, kata ulama belum, Nabi aja bersentuhan. Dan Nabi lagi sholat, kaki Aisyah dijulurkan karena kamar Nabi kecil, digeser kakinya. Nabi kan lagi sholat. Kalau bersentuhan batal, harusnya kan Nabi batal sholatnya, batal wudu. Kalau batal wudu, batal sholat, betul nggak? Maka itu ulama, dan itu mazhab yang saya pakai. Walaupun saya mazhab Syafi'i, tapi saya cenderung kepada mazhab ini karena dalilnya lebih kuat. Dalilnya apa? Lebih kuat bahwa bersentuhan dengan perempuan tidak batal. Ya. Tapi bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram itu haram, tak boleh. Kata Nabi, lebih bagus ditusuk dengan jarum di kepala daripada bersentuhan dengan orang yang bukan mahram kita. Jadi dalil ini yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan bersentuhan dengan perempuan tidak batal. Kalau kita lagi tawaf, batal nggak bersentuhan perempuan? Tidak. Kenapa? Jangan kelar-kelar, nggak pulang-pulang kita dari Saudi.
di depan Ka'bah terus puluhan tahun nggak kelar-kelar. Maaf, kalau orang di sana pakai mazhab Syafi'i lagi berdesak-desakan, apalagi kalau kalian lihat bulan Desember, terus bulan Ramadan, pas musim haji, kita melangkah saja udah kayak penguin, jalannya pelan-pelan, saking padatnya orang. Kalau disenggol dengan perempuan, ya batal lagi, balik lagi. Baru tawaf dikit, senggol lagi, batal lagi. Jadi itu kesulitan. Dan Islam itu agama mudah, jelas. Maka ibu silakan cium tangan suami, pulang balik. Mudah-mudahan habis cium keningnya dikasih duit, cium lagi kalau tidak batal insya Allah. Ya, maka saya gunakan mazhab itu tidak membatalkan wudu karena berdasarkan dari Nabi lagi sujud, kaki Aisyah dijulurkan, yang namanya kamar kecil digeser kakinya Nabi sujud, berarti Nabi kalau bersentuhan batal wudu, berarti batal sholat. Tapi Nabi masih terus sholat. Nabi keluar dalam keadaan wudu, mencium kening istrinya, nanti masih boleh. Jelas? Wallahu a'lam. Terakhir boleh Ustaz? Silakan. Baik, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya itu agak bingung masalah puasa. Jangan bingung. Waktu masa muda saya itu sering meninggalkan puasa Ramadan. Sering ketinggalan. Sering meninggalkan sengaja. Meninggal sengaja. Besti Islam bukan? Islam. Nah sekarang kan ketika sudah taubat. Sudah tua maksudnya, ya. Jangan malu, bapak. Kita sudah tua sekali. Terus saya tuh setiap pagi hari Senin Kamis, saya tuh selalu niat untuk puasa Senin Kamis. Tapi niat saya selalu saya batalkan karena saya ganti niat membayar puasa Ramadan. Nah itu bagaimana saya bilang. Terus yang pertanyaan saya kedua, keistiqomahan itu kan karena pertolongan Allah. Nah itu maksud saya bagaimana ketika akhir hayat kita kan dalam tengah-tengah keistiqomahan kita itu kan ada kita masih melakukan dosa-dosa ya, dosa kecil walaupun sengaja atau tidak. Pertanyaan saya bagaimana supaya kita itu bisa di akhir hayat kita kenikmatan istiqomah itu tidak dicabut oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama Besti, dulu masih muda, meninggalkan sholat kan, meninggalkan puasa kan? Kalau meninggalkan sengaja kata ulama kafir. Tapi kalau bermalas-malasan, ulama bilang wajib taubat. Tapi ada khilafiyah lagi. Khilafiyahnya di mana? Kata ulama wajib taubat. Tapi kan taubat harus sebelumnya. Maka ulama ada yang bilang wajib diqadha puasanya, ada ulama bilang berbanyak puasa sunnah. Jadi puasa sunnah akan menutupi puasa fardu kita. Tapi yang betul yang mana? Yang betul wajib diqadha, lebih aman. Wajib diqadha. Jadi gini, Senin Khamis niatkan qadha Ramadan, insyaallah kebagian pahala sunnah Senin Khamis juga. Jadi double. Jelas walaupun ulama masih khilafiyah lagi. Boleh enggak dua niat satu amal? Ya itu jadi khilafiyah lagi, tapi boleh diamkan qadha plus Senin Khamis. Ya. Dan terus lakukan untuk menembus kesalahan itu. Insyaallah semoga Allah ampuni kita semua. Yang kedua, istiqomah ini berat. Yang ringan itu istirahat. Ya. Istiqomah itu apa? Ada doa, jangan lupa dibaca setiap hari sekali. Minimal sekali. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu aja. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati aku di atas agama. Jadi bunda dan kita semua baca doa ini setiap hari. Kenapa? Allah istiqomahkan hati kita. Dan kita selalu berdoa, Allah, ya Allah biha ya Allah bihusnil. Itu jangan lupa juga. Terus minta husnul khatimah. Terus ya ayyuhal muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati aku di atas agama. Masalah dicabut atau tidak urusan Allah, yang penting saya kerjakan ini, saya lakukan ini setiap hari. Dan selalu hadir majlis ta'lim, tidak ketinggalan sholat, tidak ketinggalan zikir, baca Al-Quran, sholawat. Masalah di akhir hayat biar Allah yang atur. Subhanahu wa ta'ala. Yang penting hamba itu punya usaha dan usaha terbaik. Ya, selalu mendekat dengan Allah
Dan hamba yang mendekat, Allah dekatkan segalanya kepada dia. Hamba yang menjauh dari Allah, Allah jauhkan segalanya dari dia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Terima kasih kepada Syekh Ahmad Al-Misri yang sudah menyampaikan nasihatnya dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada jamaah sekalian. Mudah-mudahan insyaallah apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah ibu sekalian, kami umumkan donasi yang terkumpul melalui kotak infak keliling tadi terkumpul untuk program pembimbingan penghafal Al-Quran berjumlah Rp4.225.000. Alhamdulillah. Kita keliling Indonesia, Bapak Ibu jamaah sekalian, dari taklim ke taklim, dari masjid ke masjid, kemudian dari wilayah ke wilayah, di mana kemarin kita dari Aceh lanjut ke Surabaya dan Sidoarjo ini dapat bersilaturahmi kepada ibu-ibu sekalian, di mana guru kita Syekh Ahmad Al-Misri sudah berkomitmen untuk terus menggerakkan perjuangan, melanjutkan perjuangan untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah program ini sedang berjalan. Saat ini kita bersama-sama Yayasan Suara Langit Indonesia bergerak untuk mewujudkan Indonesia memiliki penghafal Al-Quran dengan program pembibitan penghafal Al-Quran yang akan kita bantu ke rumah tahfiz, rumah Quran, pesantren tahfiz, dimulai dari beasiswa pendidikan, kemudian sarana prasarana mushaf Al-Quran. Dan insya Allah ini akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan mudah-mudahan insya Allah doakan semoga cita-cita dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri ini akan segera terwujud, di mana cita-cita beliau 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang akan lahir pemimpin-pemimpin yang hafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Karena gerakan ini adalah gerakan yang tidak mudah, maka kita perlu bersama-sama. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu mohon dengan segala hormat sambil duduk bergandengan tangan, pegang tangan yang sebelah kanan dan pegang tangan yang sebelah kiri. Ikuti bacaan saya. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. As-salatu. As-salatu. Wassalamu. Wassalamu. Ala Rasulillah. Ala Rasulillah. Wahai saudaraku, Wahai saudaraku, aku mencintaimu aku mencintaimu karena Allah, karena Allah, sebagaimana engkau sebagaimana engkau mencintai aku mencintai aku karena Allah. karena Allah. Wahai saudaraku, Wahai saudaraku, jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu. Dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga ya Allah. Semoga Allah senantiasa menguatkan hubungan kita, persaudaraan kita, persatuan kita, negeri kita, bangsa kita, iman Islam kita, sampai akhir hayat kita. Walhamdulillah, sudah saling berjanji mengajak ke surga agar ikat janjinya peluk yang sebelah kanan dan peluk yang sebelah kiri. Semoga dipertemukan di surga Allah.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Mudah-mudahan insyaallah sudah berjanji untuk bersama-sama mengajak ke surga, dan semoga insyaallah semuanya kita berreuni dan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan bahagianya doa tadi, maka sudah kajian kita bersama Misri tentunya kami serahkan kepada MC. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna Wassalamualaikum warahmatullahi